Ini dia nasi goreng pete. Wow, mana nih pete lovers? Ayo kita bikin, ikutin resepnya ya. Ikutin terus video aku sampai habis. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Vedi Vlog. Teman-teman, aku harap kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat, lalu tanpa kekurangan suatu apapun ya. Jangan lupa juga untuk selalu berkegiatan sehari-hari, be produktif, lalu nggak ada kata malas-malas gitu. Nah, hari ini aku mau ngajak lagi kamu untuk masak-masak nih. Nah, siapa yang suka buah ini nih? Tada! Ya, pete. Ini dia nih kayak pro kontra gitu ya. Ada some of them yang memang suka gitu, dan ada beberapa orang yang tidak suka juga dengan pete, atau temannya tuh si sahabatnya si jengkol ini. Nah, hari ini aku mau buat si pete ini jadi nasi goreng yang enak. Gimana sih resep yang ciri khas nasi goreng dari aku? Teman-teman ikutin terus ya video aku sampai habis, dan jangan lupa subscribe. Jadi teman-teman, ada beberapa bahan yang memang kita butuhkan untuk memasak nasi goreng ya. Sini aku tunjukin bahannya apa aja. Teman-teman, karena kita mau buat nasi goreng, tentu aja di sini aku sediakan nasi 1 mangkok gini ya. Ini kira-kira 1 porsi lah ya. Lalu ini dia toppingnya, aku punya petai yang sudah dikupas. Ini dari 1 buah petai, lalu ada telur, lalu juga ada ayam yang nanti kita akan suwir-suwir ya. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, lalu juga ada cabai merah. Teman-teman boleh pakai kemiri kalau misalnya punya atau suka. Lalu juga ini ada garam, lada, dan juga kaldu bubuk. Kemudian di sini aku menggunakan kecap manis, dan juga ada ini saus tiram gitu ya. Dan ini ada bawang goreng untuk taburannya gitu. Gimana? Kita mulai masak aja. Yuk, mari. Teman-teman, yang mau aku lakuin sekarang adalah aku mau suwir-suwir ayam dulu ya. Ini adalah ayam yang sudah digoreng. Kebetulan ada sisa gitu ya ayam goreng. Nah, ini kita manfaatkan nih bisa untuk nasi goreng, mie goreng, atau apa aja gitu ya. Jangan dibuang-buang. Oh ya teman-teman, di channel masak-masak aku ini, masakan yang aku share sama teman-teman nggak melulu harus masakan yang wah atau dengan masakan yang berbahan dasar mahal-mahal gitu ya. Dan yang penting kan channel aku bisa menginspirasi teman-teman untuk mau masak apa nih gitu, mau makan apa nih gitu ya. Kemudian juga mengenai resep juga kita bisa berbagi resep gitu. Misalnya teman-teman biasa bikin nasi goreng apa, teman-teman boleh share di komentar. Lalu kalau misalnya teman-teman mau aku bikin masakan apa, itu teman-teman boleh juga komen di kolom komentar aku ya. Oke, ini aku mau selesaikan dulu suwir ayamnya, nanti kita lanjut lagi. Ya, kita ke step selanjutnya nih. Aku mau hancurkan dulu si bumbu-bumbunya ya. Ini aku menggunakan cobek. Kalau teman-teman mau pakai chopper itu boleh, atau blender juga boleh ya. Gitu. Mungkin teman-teman yang sibuk nggak banyak waktu bisa boleh tuh pakai chopper gitu. Tapi ini aku karena bumbunya nggak terlalu banyak, sedikit, jadi aku mau pakai cobek aja. Oke, aku ulek-ulek dulu ya. Aku nggak terlalu jago ngulek, kadang suka dibantu sama suami kalau dia lagi di rumah. Nah teman-teman, ini sudah cukup halus ya bumbunya ya. Ini membuat aku menangis karena si bawang-bawang ini. Lalu juga ini si ayamnya kan tadi sudah kita
suwir-suwir ya. Jadi langsung aja kita masak. Kita mulai masaknya. Karena kita mau bikin nasi goreng, tentu aja kita perlu minyak goreng ya. Ini aku sebelum nasi gorengnya dimasak, aku mau buat telur dadar dulu. Telur ceplok ya teman-teman maksudnya ya. Telur ceplok untuk toppingnya. Ini kebetulan fry pan-nya yang anti lengket, jadi cukup sedikit aja. Kalau teman-teman bikin nasi goreng, telurnya tipikal yang di dadar atau di ceplok. Kalau aku sih di dadar ya sebenarnya, dimasukin, dicampurin maksudnya. Tapi suami aku tipikal yang telurnya diceplok gitu. Nah, sini aku kasih garam sedikit ya supaya ada rasanya. Oke, kita tunggu telurnya sampai matang. Oke, kayaknya ini aku udah cukup matang ya. Kita bikinnya shiny side up aja supaya juga menarik nanti di ininya, di toppingnya. Kita angkat aja ya. Goreng nasi goreng petenya. Di sini aku gunakan lagi minyak goreng sedikit aja, secukupnya. Teman-teman boleh pakai minyak zaitun atau juga apa tuh namanya ya, olive oil atau dan lain sebagainya. Cuman lalu kita masukkan ini bumbunya ya. Nah, cuman karena ini kan tipikal nasi goreng pete yang tradisional banget ya teman-teman, jadi aku nggak pakai semacam minyak wijen gitu-gitu, nggak usah pakai ya, karena ini masakan otentik Indonesia gitu tipenya gitu. Jadi kita pakai bahan-bahan yang lokal aja. Nah, ini kita tumis sampai dengan harum. Nah, kebetulan di sini juga aku tadi sudah masukkan merica bubuk ya. Jadi memang kalau merica bubuk kalau kena minyak panas itu jadi harum banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau si bumbunya udah mulai harum, sini aku mau masukkan si petenya gitu supaya dia agak kegoreng juga sama si minyak panasnya. Lalu si petenya ini bakalan mengeluarkan harum yang wangi banget. Teman-teman kebayangkan wangi pete yang digoreng itu seperti apa? Ini udah bikin semerbak satu dapur ini ya teman-teman ya. Oke, next step kita masukkan nasinya. Lalu juga ayam suwir. Sekaligus aku mau masukkan sedikit kecap manis, ini sesuai selera ya. Lalu juga si saus tiram supaya gurih. Kalau nggak ada juga saus tiramnya boleh di skip. Kita aduk-aduk. Wah, wangi banget sih. Siapa ya tertarik banget nih sama nasi goreng pete? Si ijo-ijonya ini bikin teman-teman pecinta pete pasti ngiler banget ya. Oh, ini kayaknya kecap manisnya akan aku tambahin lagi teman-teman. Kira-kira jadinya 2 sendok makan ya yang aku pakai ini. Ya teman-teman, di step ini sambil kita mengaduk rata semua nasi dengan bumbu dan kecapnya, kita juga bisa koreksi rasa nih gitu, gimana balancing dari asin, manis, pedas dan lain-lainnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku coba dulu. Udah cukup, tinggal tunggu aduk sebentar lalu akan kita angkat ya. Next kita plating. Ini aku bikin 1 porsi ya teman-teman ya. Tapi 1 porsi ini biasanya aku
habiskan berdua sama suami aku gitu, sering berdua gitu. Wah, harum. Ini mana nih pete lovers nih, harus bikin, ini lagi musim juga deh kayaknya. Jadi teman-teman yang pete lovers harus beli nih pete dan bikin langsung ya. Next kita taruh si shiny side up yang tadi sudah kita buat, alias telur mata sapi. Kalau teman-teman suka matang ya boleh dimatengin aja telurnya gitu. Kemudian aku mau taruh si bawang goreng ya. Ini tuh bikin masakan lebih wangi dan lebih enak, lebih gurih gitu bawang goreng ini. Oke, cukup. Guys, mari kita makan nasi goreng petenya. Udah gak sabar banget pengen makan ini. Kebetulan aku belum sempat sarapan. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak rasanya, asin gurih pas banget, terus sedikit pedas. Kalau teman-teman mau lebih pedas nasi gorengnya, teman-teman boleh tambahin cabai rawit yang banyak. Nah, kita coba sama telurnya ya. Enak banget. Nah, teman-teman mau tahu nggak rahasia aku? Sebenarnya suami sama keluarga dan teman-teman aku tahu sih kalau aku itu bukan pemakan pete, alias nggak suka makan pete. Kenapa? Karena ada alasan sendiri ya. Karena memang menurut aku rasanya itu masih oke, aku masih suka, enak, malah kerak-kerak gitu. Cuman ya aku nggak suka apa coba ya after smellnya itu. Jadi aku tuh agak parno, aku tuh takut kalau misalnya orang tuh, kalau aku habis makan pete tuh orang tuh cium-cium bau nggak sedap di mulut aku atau enggak di toilet gitu ya. Ini maaf ya sambil makan sambil ngomongin smell gitu. Tapi ya anehnya aku kalau misalnya ke tempat makan gitu, aku suka juga pesen nasi goreng pete, tapi petenya itu nggak dimakan. Aku cuman suka harum-harum di nasi gorengnya ini. Nah, tapi hari ini buat kamu aku makan nih si petenya nih. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy, harumnya lebih kerasa lagi di mulut. Enak. Aku appreciate kamu yang suka makan pete dan jengkol, karena rasanya emang cukup enak ya, nggak terlalu pahit dibanding pare atau apalah gitu makanan yang pahit-pahit. Tapi kita harus hargai juga orang-orang yang milih nggak makan pete dan jengkol karena sesuatu alasan gitu. Oke teman-teman, aku mau lanjutin makan. Nah, jangan lupa teman-teman subscribe channel aku, komen dan like juga ya. Oke. I'll see you on the next vlog di menu-menu yang berbeda dan makanan-makanan yang enak-enak. Oke, thank you.